Halo, selamat datang di Markisah, mari kita hidup sehat. Pada hari ini, kami mengundang dua dokter. Yang pertama adalah Dr. Fani Mayasari, spesialis saraf, dan juga Dr. Samuel Halim, spesialis penyakit dalam. Apa kabar? Sehat-sehat? Baik, Sehat. Puji Tuhan. Mungkin Dr. Fani boleh menceritakan praktek di mana dan juga pasien apa sih yang biasa datang menemui Dr. Fani? Terima kasih. Halo, saya Dr. Fani, spesialis saraf. Saya kerjanya di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Pasien-pasien yang datang ke poli saraf antara lain adalah pasien yang mempunyai sakit pinggang, terus pasien stroke, pasien vertigo, pasien epilepsi atau kejang. Ada juga pasien kecelakaan, trauma kepala. Mungkin yang paling sering adalah itu. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan juga banyak terjadi di sekitar kita, baik itu di keluarga kita maupun teman-teman kita, yaitu stroke. Ya, stroke kita akan membahas mengenai stroke, gejala stroke, kemudian penanganan dan pertolongan pertama, dan kemudian rehabilitasi penderita stroke. Nah, sebenarnya stroke itu apa sih, Dok? Baik, stroke adalah gejala yang diakibatkan gangguan pembuluh darah otak dan sifatnya dia menetap. Selain di otak, bisa juga terjadi gangguan di mata maupun medula spinalis. Kejadian ini harus menetap lebih dari 24 jam atau dapat juga menyebabkan kematian. Bisa berupa apa aja stroke itu misalnya? Stroke itu kita bagi dua. Ada yang pertama adalah sumbatan, yang kedua adalah pendarahan. Oke. Dan untuk yang sumbatan pun juga kita bagi lagi. Oke. Ada yang karena kelainan dari pembuluh darah otaknya, ataupun ada kelainan dari kelainan dari jantung yang bisa lepas ke otak. Oke. Dan untuk yang pendarahan, itu pun juga kita bagi beberapa. Ada yang kelainan pembuluh darah otak pecah, ataupun ada juga yang pada usia lanjut, pembuluh darahnya tertarik oleh otak yang mengecil, sehingga pembuluh darahnya rapuh dan pecah. Seperti itu. Nah, yang kita orang awam perlu tahu ya, mungkin kenapa sih terjadi sumbatan dan pecah pembuluh darah itu bisa menyebabkan sampai orang demikian gitu. Apa sih yang ada di darah itu yang ke otak seperti itu? Baik, pembuluh darah itu fungsinya adalah mengalirkan darah dari jantung ke otak kita. Oke. Kalau misalkan ada gangguan di pembuluh darah otak, artinya sel-sel otak kita akan kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen yang hanya sedikit, dia awalnya masih iskemik, jadi masih bisa ditolong. Oke. Tetapi kalau sumbatannya sudah fatal, artinya sudah nyumbat 100%, akhirnya kita sebutnya infark, di mana sel otaknya sudah mati. Nah, itu yang biasanya menyebabkan gangguan. Oke. Terus ada juga mungkin yang harus saya sampaikan adalah TIA. TIA itu artinya serangan stroke sepintas. Oke. Kalau misalkan sumbatan di pembuluh darah otaknya kurang dari 24 jam membaik, kita sebutnya serangan stroke sepintas TIA. Itu biasanya berapa lama sih? 5 menit, 10 menit? Bisa bermacam-macam. Oke. Dalam satu hari pun bisa berulang kali. Oh, bisa begitu, Bisa. berulang-ulang. Ya, mungkin ada juga beberapa pasien yang dia lemas sebelah dalam 5 menit membaik. Oke. 5 jam kemudian lemas lagi. Seperti itu. Oke. Dan lemasnya itu biasanya seluruh badan atau sebelah? Kalau stroke sebelah tubuh. Sebelah tubuh ya? Iya. Yang kalau misalnya stroke-nya sebelah kanan, Kelainannya di otak kiri. otak kiri ya, jadi Iya. dia nyebrang ya. Betul. Kalau yang kanan, maka kiri. yang lumpuh di sebelah kiri Betul. gitu ya. Kalau saya kan internis, Ya. Dr. Fani kan dokter saraf. Nah, biasanya kalau pasien datang ke gawat darurat dengan penurunan kesadaran atau tadi ya lumpuh sebelah Ya. gitu ya, atau bicara pelo dan sebagainya, biasanya dikontak Dr. Fani terlebih dahulu ya. Nanti biasanya Dr. Fani akan konsultasi dengan kami dengan penyakit dalam untuk rawat bersama. Oke. Karena biasanya stroke ini yang paling sering penyebabnya faktor risikonya atau penyebab stroke ini adalah darah tinggi, hipertensi, diabetes, ya, kolesterol tinggi, dislipidemia. Selain tadi usia lanjut juga Usia ya, lanjut. itu yang memang pasien-pasien stroke di kami seperti itu kebanyakan. Jadi memang ini sangat terkait antara syaraf ya, penyakit syaraf sama penyakit dalam, karena itu sangat erat kaitannya. Tadi Kolihok juga bahas tentang masalah jantung ya dok ya.
Jadi memang stroke itu sangat kaitannya erat sekali dengan masalah jantung dan pembuluh darah begitu. Jadi kalau ada masalah di jantung dan pembuluh darahnya itu juga bisa berakibat stroke juga. Gitu. Nah, kita kan orang awam nih, mungkin perlu dijelaskan lebih mendetail ya. Kalau saya mungkin, pemahaman saya mungkin tolong dikoreksi kalau salah. Jantung itu kan memompa darah. Berarti pembuluh darah di dekat-dekat jantung itu harusnya cukup kuat karena jantungnya kan memompa kenceng. Nah, kemudian makin jauh dari jantung, pembuluh darah itu makin mengecil. Seperti mungkin pohon kan ada cabang-cabangnya, ranting-ranting ya. Nah, jadi di pikiran saya nih, ketika mendekati otak, pembuluh darah itu makin banyak dan makin kecil gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya terjadi serangan, kita kan yang dari jantung ke otak itu kita bilang arteri ya. Kalau dari otak balik lagi itu vena ya. Betul. Nah, berarti terjadi tadi sumbatan atau pecahnya itu pada umumnya di pembuluh darah arteri begitu ya dok ya? Betul. Jadi pembuluh darah yang di otak, terutama di bagian ujung-ujung kita bilangnya pembuluh darah lenticular striata, dia sangat tipis. Dimana kalau misalkan pasien sebelumnya sudah punya plak, karena punya faktor resiko hipertensi, kolesterol, di sana sudah banyak plak-plaknya. Saat aliran darahnya tinggi, di situ pun plaknya bisa lepas. Kalau lepas, dia akan ke paling pojok. Kayak kita mungkin selang, di situ banyak lumut, terus lumutnya lepas, dia akan ke paling pojok. Nah, di paling pojok itu akan tersumbat. Semua numpuk di sana. Akhirnya, jadi plak yang di pembuluh darah yang besar itu karena makin lama makin mengecil, bisa juga kalau dia lepas plaknya itu, plak itu lemak kali ya? Ya. Nah, begitu dia lepas berarti di ujung makin kecil, makin sering menyumbat. tersumbat di ujung gitu ya. Daripada yang di dekat jantung gitu ya. Betul. Begitu juga kalau tensinya tinggi, terus di ujung tensinya tinggi, tekanannya tinggi, bisa pecah di sana. Nah, gara-gara itu yang paling sering pecah itu di pembuluh darah yang dekat-dekat otak ya. Nah, kalau misalnya satu pembuluh darah itu pecah, gitu, dan kemudian diobati, apakah pembuluh-pembuluh darah yang lain itu bisa pecah juga atau bagaimana? Bisa, karena semuanya rawan. Karena kan orang nggak tahu, dipikir mungkin satu pipa gitu ya. Jadi kalau udah dibetulin, yang lain udah nggak ada lagi gitu. Ternyata banyak gitu ya. Banyak. Saya pengen tahu nih, Dokter Fani pengen tanya, kan sebenarnya kalau manifestasi stroke tuh apa saja sih gitu yang supaya orang awam mungkin juga perlu tahu juga gitu ya. Yang paling sering kira-kira apa aja tuh dok? Baik, jadi memang gejala stroke itu banyak sekali dokter. Tergantung lokasi stroke-nya. Mungkin yang pertama kali yang sekarang sering kita temukan adalah vertigo. Vertigo itu ada yang ringan, di mana pasiennya muntah-muntah hebat, itu justru yang ringan. Ada juga vertigo pada usia lanjut, pasien itu rasanya kelayangan terus-menerus, bisa bertahun-tahun. Ternyata itu vertigonya artinya vertigo sentral, karena gangguan di otaknya. Vertigo berarti kita melihat sesuatu kayak muter gitu ya? Iya, bisa muter, bisa goyang. Bisa goyang, Iya. Pusing tujuh keliling atau dia bergoyang ya, kayak kena gempa gitu ya, goyang. Iya. Terus bisa juga dengan gangguan penglihatan, mendadak matanya mungkin buta setengah, atau melihatnya hanya sebelah kiri, yang kanan nggak bisa lihat, ataupun bisa juling. Oh, sampai bisa juling bisa juga? Juling. Terus bisa juga mukanya mencong, ngomongnya cadel, sama badannya sebelah bisa lemes ataupun kesemutan. Kesemutan, baal, lemes. Seperti itu, sebelah. Ada juga mungkin gangguan menelan. Mendadak kok nggak bisa nelen. Dan itu bisa terjadi pada anak muda dan anak kecil juga atau cuman orang tua aja? Memang paling banyak adalah usia lanjut. Tetapi sekarang kita temukan usia 30 tahun pun banyak ya dok ya. Kalau untuk anak kecil ada juga. Memang kelainan pembuluh darah sejak kecil, jadi bawaan lahir. Nah, itu susah deh ya? Udah susah. Iya. Tapi kalau kebanyakan yang kita bicarakan stroke yang sumbatan atau yang perdarahan itu yang akibat hipertensi dan diabetes itu memang banyak kan pada orang dewasa ya dok ya? Iya. Orang dewasa dan makin banyak usia lanjut, semakin lanjut usianya semakin banyak. Betul. Nah tadi kalau nggak salah Dokter Fani menyebut stroke itu kan bisa kena mata, otak ya. Otak itu kan sebenarnya ada beberapa bagian ya dok betul. ya. Ada otak besar, otak kecil, sama tadi Dokter Fani katakan medula spinalis gitu, kayak batang otak ya dok. Bisa lebih dijelasin nggak dok? Oke, kalau manifestasinya gitu ya. Baik, kalau misalkan di otak besar biasanya keluhannya itu kayak motor, kekuatannya, sensoriknya artinya mungkin apakah baal, kesemutan,
Tetapi kalau untuk di daerah batang otak, itu artinya banyak saraf-saraf otak kita. Mulai dari penglihatan, pendengaran, terus mulut, kok mulutnya kesemutan, atau vertigo, ataupun memang gangguan keseimbangan. Jadi kalau jalan ya seperti robot, udah mulai mau jatuh-jatuh. Kalau untuk medula spinalis, memang jarang disebutkan stroke medula spinalis mendadak lumpuh kaki. Dua-dua kaki ya? Bisa dua kaki, betul. Kalau yang kehilangan keseimbangan tuh saya pernah lihat video orang duduk, kemudian dia berdiri terus makin ke kiri, makin ke kiri, makin ke kiri gitu ya. Bisa Bisa jatuh gitu ya. Jadi sebenarnya pusing itu tidak boleh dianggap remeh ya. Betul. Kita seringkali menganggap orang awam bilang, aduh pusing gitu. Tapi kadang-kadang kita rancu membedakan antara pusing sama sakit kepala. Jadi kadang-kadang kita mesti pertegas nih. Betul. Ini sakit ya, sakit kepala atau pusing. Nah pusing itu perlu dideskripsikan. Apakah dia goyang atau berputar. Karena sebenarnya baik itu sakit kepala maupun pusing Itu bisa kan, manifestasi iya, dari kepala gitu betul, ya. Ada sesuatu betul. di dalam kepalanya. Bisa jadi demikian. Iya. Dan apalagi kalau itu sudah terjadi berulang-ulang dan dengan intensitas yang cukup tinggi, memang sebaiknya sih berobat gitu ya, diperiksakan ke dokter saraf untuk kemudian ditelusuri lebih lanjut. Ya. Iya. Iya. Nah dok, orang kalau kena stroke begitu, berapa lama sih sebaiknya kita mesti tunggu, atau kita perlu telepon ambulans dulu, atau mesti bawa langsung ke rumah sakit atau gimana gitu? Ada golden periodnya atau gimana tuh? Baik, kalau di otak kita, di situ ada istilah time is brain. Jadi semakin cepat kita terapi dengan akurat dan benar, semakin cepat hasilnya baik. Tetapi memang kita kurang lebih golden period itu 3 sampai 4,5 jam. Ada juga kalau di Eropa sampai 6 jam. Tetapi kita harapkan kurang dari 3 jam sudah sampai ke rumah sakit, sudah masuk infus dan obat-obatan. Jadi maksudnya kalau kita tunggu makin lama, makin banyak Makin sel jelek, otak yang yang tidak mati. terima oksigen dan Betul. nutrisi dan Makin mati rusak. gitu ya, Iya. makin rusak gitu ya. Betul. Kita tanya time is money ya dok ya. Tapi kalau dalam hal Time is ini brain. time is brain. Iya. Gitu. Karena yang mati adalah sel-sel Sel-sel otak. otak. Betul. Gitu. Kalau money kita hilang masih bisa dicari, balik lagi duitnya. Tapi kalau brain itu kalau udah rusak, Susah. nggak bisa pulih karena beda. Sel otak itu beda dengan sel bagian yang lain ya dok Iya, ya. betul. Misalnya kalau kita luka di sini, di tangan, di kaki, penyembuhan lebih Regenerasi, mudah iya. Tapi kalau udah di otak agak sulit gitu ya untuk Apalagi untuk sembuh. cari money perlu brain ya. Betul sekali. Time is brain Kita lebih perlu itu lagi. perhatikan otak kita gitu ya. Iya. Jadi mesti langsung segera dibawa ke rumah sakit. Iya, betul. Nah itu penanganannya apa dok? Jadi kan kita kan perlu membedakan ya dok ya antara stroke sumbatan tadi sama perdarahan Betul. gitu ya. Nah itu kalau dari tanda dan gejalanya kira-kira kita bisa bedakan nggak dok? Baik. Dari tanda dan gejala dan definitifnya untuk membedakannya itu mesti bagaimana gitu? Baik. Memang ada gejala khas pada stroke pendarahan. Itu yang kita sebutkan ada tekanan tinggi di dalam otak. Biasanya pasiennya nyeri kepala hebat, muntah hebat. Jadi muntahnya bukan kayak mual terus muntah, enggak, tapi bisa sampai muncrat. Nyemprot, iya, terus bisa kejang. Kalau ada 3 ini, kemungkinan besar adalah pendarahan. Oke, pendarahan itu jadi seperti kalau kita ambil balon gitu ya. Ya, Balon itu mungkin kalau kita tiup makin lama makin tipis kan, terus dia Betul. pecah gitu kan, di Betul. bagian tertentu itu dia pecah. Nah itu yang tadi gejalanya ya. Iya. Oke. Tetapi kalau usia sudah lanjut, kan otaknya mengecil. Walaupun pecah, mungkin tidak akan gejalanya sama seperti itu. Jadi kalau udah lansia, gejalanya itu suka nyaru. Jadi untuk sumbatan dan pendarahannya agak-agak mirip. Dan Tapi kita- kalau belum tua masih muda, perbedaannya apa tadi? Yang tadi kan baru yang Iya. perdarahan. Betul. Kalau yang sumbatan, Kalau sumbatan yang tadi mukanya tadi, oh, iya, mencong, oke. ngomong cadel, Iya, iya. ataupun lemes sebelah tubuh. nah yang mana sih lebih bahaya? Pendarahan lebih bahaya ya. Pendarahan lebih bahaya Betul. ya. Apalagi kalau misalnya sudah pendarahan, tensinya tinggi banget. Oke. Itu kan kalau tensi tinggi, tuh darahnya keluar terus. Nah, muncrat terus Iya, tuh ya. muncrat Di terus bagian yang di pecah itu otak. muncrat terus. Makin luas gitu Iya. ya dok ya perdarahannya. Nah itu dok, saya pernah lihat video orang jatuh misalnya di bioskop, kemudian katanya dipukul-pukul tangannya, atau mungkin ada yang usulin ditusuk pakai Tusuk, jarum, iya. ditindih. Darahnya keluar. Nah itu fakta atau mitos sih Itu sebenarnya? mitos ya Pak. Mitos, nggak benar iya, ya? nggak benar. Orang ditusuk makin sakit, tekanan Iya, darahnya makin naik tinggi. ya? Iya. Oke. Malah menambah penderitaan. Iya. Memang sebaiknya kalau kita melihat ada orang dengan gejala stroke, segera langsung bawa ke rumah sakit.
Oke. Jangan dikasih minum dulu, jangan apain lah, kan ada yang mau didoain dulu atau apa, Kasih cepet teh langsung gula, bawa. apa segala macam, Jangan, nggak usah jangan. langsung bawa gitu Iya. ya. Didoain boleh lah ya, sambil jalan Sambil didoain. jalan boleh, Iya. tapi kalau kita bawa dulu ke paranormal apa itu jangan. Iya, karena yang tadi golden period itu Iya. ya mesti cepet-cepet Betul. gitu ya. Risikonya kenapa tuh dok? Kalau kita duga nih ada seorang kena serangan stroke terus kita kasih minum, bahayanya apa dok? Yang Kalau ditakutin? misalkan tersedak dok, itu tersedak masuknya ke paru-paru. Ya. Jadi masuk ke paru-paru makin sesek lagi. Bahaya lagi. Oksigennya makin kurang lagi. Nah itu perlu konsul ke penyakit dalam tuh kalau udah sampai begitu. Iya. Kemudian kita sekarang perlu berbincang-bincang mengenai terapinya non obat dan obat sebagainya. Oh tadi sebelum saya lupa. Tadi kan kita udah bicara soal gejala, tanda dan gejala. Tapi Iya. secara definitif ya dok. Secara Iya. definitif biasanya tuh ketika pasien itu dibawa ke rumah sakit, ke UGD, apa nih untuk betul-betul membedakan, memastikan ini Diagnosanya apa? stroke-nya ini benar stroke atau bukan, gitu Iya. kan? Dan Iya. kalaupun stroke ini apa nih, stroke sumbatan kah atau pendarahan kah, or anything in between gitu Iya, ya? iya. Itu gimana tuh dok? Jadi memang paling cepat kita lakukan adalah CT scan kepala polos. Oke. Kalau ada pendarahan kecil, kita bisa lihat dengan CT scan. Oke, lebih bagus CT scan apa MRI apa Nah, dua-dua? ini beda lagi nih. Jadi awalnya kita CT scan, pastikan ada pendarahan atau tidak. Karena itu untuk membedakan obatnya. Ya. Tetapi pada stroke sumbatan yang baru terjadi, kadang-kadang di CT scan clear, bersih, nggak ada kelainan Seperti apapun. orang normal begitu. Iya, jadi memang CT scan itu fungsinya hanya untuk membedakan ada pendarahan atau tidak. Oke, Kan karena dia pakai gejalanya udah sinar jelas. X kan langsung. Betul. Oke. Tapi kalau memang hasilnya bagus dan memang gejalanya stroke, nanti kita sarannya MRI. Oh, oke. Kalau MRI dia akan jelas, sumbatan titik pun akan kelihatan. EKG atau gimana? EKG untuk melihat faktor resiko jantungnya. Jadi kalau- diperiksa juga EKG? harus. Berarti banyak dong orang kalau stroke Banyak, datang betul, memeriksa. betul. Karena kalau kelainan di otak, kita harus lihat dulu jantungnya bagus nggak. Ada juga pasien yang sekarang lagi kita rawat, dia ada serangan jantung juga, serangan otak juga, dan ginjalnya juga nggak bagus. Jadi itu kayaknya nyambung semua tuh ya dok. Terkait semua. Karena pembuluh darahnya mirip tuh sebenarnya. Iya. Jadi ketika datang mungkin dengan satu penyakit, tapi begitu dicek jadi banyak Ketahuan yang ketemu semua, yang lain-lain. Ketahuan Betul, yang lain-lain. betul. Nah biasanya yang komplikasinya multi organ seperti itu biasanya memang kelainannya ada di pembuluh darah, which is Iya. paling sering tadi balik lagi ya faktor risiko yang paling sering hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, Iya, dislipidemia. Nah Dan mungkin makin banyak anak muda karena sekarang diabetes itu makin awal ya. Betul, tentunya. betul. Anak muda makin banyak yang kena diabetes mungkin karena banyak minum Minum yang boba. manis-manis. Iya. dan apalagi sekarang kan post pandemi ya, post COVID Iya. itu, jadi COVID itu sudah terbukti ternyata bisa meningkatkan diabetes. Iya. Gitu. Jadi banyak orang yang tadinya diabetesnya gulanya bagus, kena COVID, setelah COVID jadi jelek. Atau yang bahkan tidak pernah diabetes, kena COVID, jadi diabetes. Jadi sekarang diabetes makin banyak setelah Iya, COVID ini. karena COVID itu dia kalau tidak salah menyerang pankreas yang memproduksi Iya. insulin yang Iya. mengatur gula darah ya. Jadi begitu pankreasnya terganggu maka gula darah akan meningkat dan sebagainya. Dan itu kelihatannya di banyak negara bukan cuma di Betul, Indonesia betul, ya. betul, betul. Dan kita baru mulai tahu sekarang karena mulai Post COVID ya, Nah, betul. efek-efek Iya. lanjutan COVID. Efek-efek ya. lanjutannya, Nah, stroke ini betul. kalau nggak salah ya dok ya, juga termasuk salah satu manifestasi gejala COVID ya Iya, dok ya. betul, betul. Gitu. Jadi kita bukan hanya COVID itu bukan hanya cuman batuk, pilek, demam dan sesak. Iya. Ternyata kita temukan juga pasien datang dengan stroke, gejala stroke ternyata COVID gitu. Jadi stroke itu sebenarnya manifestasi dari COVID juga. Iya, gitu. yang dulu kita nggak tahu sekarang Iya. makanya tidak boleh pernah enteng ya. Betul, betul. Ya. Bagaimana dengan komplikasi stroke? Mungkin yang paling sering apa aja sih komplikasi stroke? Baik, komplikasi stroke itu paling sering adalah kecacatan. Kecacatan nomor 2 di dunia penyebabnya adalah stroke. Nomor Ya. satu apa dok? Biasa jantung. Oh jantung. Jantung. Oke, ada hubungan juga dua itu Iya, ya. Oke. karena selalu. biasanya nyambung sih dari situ. Ya, Terus yang selanjutnya adalah kematian, oke. gitu. Nah, untuk kecacatan sendiri macam-macam jenisnya. Ada yang cacat artinya tidak bisa aktivitas lagi, atau tidak bisa bicara, atau memang untuk kan artinya harus aktivitas kan kita untuk kerja. Mungkin nggak bisa kerja lagi, itu yang Tidak akan bisa jalan lagi di kursi iya, roda. betul. Atau mungkin orang yang artis, jadi sekarang tangannya nggak bisa untuk gambar dengan baik. Wah, Jadi memang stroke ini sangat berbahaya sih, nggak boleh pandang remeh ya. betul. Sambungan efek lanjutannya Iya. banyak. Selanjutnya,
Terus ada gangguan kayak pikun juga ya? Iya, betul. Oke. Jadi ada juga yang kalau stroke-nya itu kecil-kecil, sumbatannya kecil-kecil, mungkin pasiennya nggak lumpuh, tetapi makin lama makin pikun. Oh, mungkin, tapi dia nggak sadar ya? Betul, Karena ada nggak langsung terjadi. betul, ada kecil-kecil. silent stroke juga. Silent stroke stroke. mungkin lokasi stroke-nya bukan di tempat motorik, bukan di tempat kekuatan kita. Dan itu ketahuannya kalau Waktu di sesuai di MRI. Betul. Oke. Kemudian buang air? Ya, kalau misalkan ada sentral otak kita kan artinya pusat untuk kendali semua. Oke. Kalau misalkan pusatnya rusak, sentralnya rusak, biasanya ada gangguan Oke. semuanya. Nah itu kalau buang air maksudnya gimana? Tidak bisa ditahan atau bagaimana? Ada yang tidak bisa ditahan, ada yang malah retensi, artinya mau kencing aja nggak bisa, udah ngeden-ngeden nggak bisa. Wow. Gitu, karena memang pusat otaknya yang terganggu. Kemudian kalau mau makan, telan apa segala macam juga bisa keganggu juga? Bisa, kalau stroke di otak besar, tapi kiri dan kanan sudah terkena, fungsi menelan pun ada gangguan. Dan itu bisa maksudnya pulih nggak, dok? Kalau Dengan baru obat atau terapi gitu? 3 bulan pertama diterapi dengan baik, obatnya juga nggak putus, kita harapkan perbaikan. Oh masih bisa ya? Masih bisa, tetapi jarang yang membaik. Oh jarang yang membaik? Jarang yang membaik. Jadi ada gejala sisa. Oh, oke, Ini yang oke. termasuk kecacatan. Kira-kira dari yang tadi dokter sebutin itu, bisa berapa persen dok yang membaik dok? Kita nggak bisa Separuh lebih pastikan atau- ya. Yang pasti kalau segera datang, terus faktor resiko kita terapi, kita perbaiki, terus kayak misalkan pengencer darah makan terus, pada Oh, umumnya perbaikannya bagus. Ya, Rehabnya rajin, membaik. Berarti pasiennya juga mesti disiplin ya? Ya, Betul. betul sekali. Jadi untuk sementara tadi yang kalau gangguan menelan itu kan memang kita sebaiknya mengetes ya dok ya Betul. fungsi menelan. Jadi kalau memang fungsi menelannya kurang baik, jadi kita tidak coba-coba kasih makan dan minum dari mulut, takutnya malah tersedak masuk ke paru-paru tadi yang bahaya. sudah Iya. diceritakan, bahaya kan, sesek Iya. dan bahkan bisa berhenti nafas. Jadi oleh sebab itu kita perlu memasang selang, namanya selang dari hidung ke lambung ya, nasogastric tube namanya. Jadi makanan semua di blender, minuman masuk dari selang tersebut. Jadi tetap bisa makan tapi melalui selang. Berapa lama itu kira-kira? Nah itu tadi begitu? tergantung ya. Sampai pasiennya kita tes dan bisa menelan, Ya. Maksudnya baru bisa. durasinya biasanya berapa lama? nggak bisa ada patokan. 2 bulan, 3 bulan? Ada yang menetap soalnya. Wow. Nah itu yang agak sulit kita pastikan. Memang harus dicek tuh setiap sebulan sekali. Tapi ada yang bisa pulih juga ya dok? Ada ya? Tadi juga waktu yang fase pulih. akut dia Betul. nggak bisa menelan, jadi kita pasang NGT itu ya, selang dari hidung ke Sonde, lambung, sonde untuk kasih makan, lalu dengan pemulihan dan rehabilitasi dia bisa Oke. Membaik lepas ya, lagi, dok, ya? betul. Oke. Baik. Nah, jadi bagaimana dengan tadi kita udah bicarakan mengenai komplikasi ya. Nah, terapinya itu bagaimana dok untuk yang masing-masing yang tadi Baik. 2 jenis tadi itu mungkin? Ini berbeda ya, Iya. bagaikan langit dan bumi ini. Jadi Iya. kita harus tahu dulu dia jenis Iya. stroke-nya apa. Ya, Kalau dia sumbatan, kita harus kasih pengencer darah dosis tinggi. dosis Waktu tinggi. saat kejadian, betul. Oke. Kalau kejadiannya stroke dengan jelas onset, artinya kejadiannya baru kurang dari 3 jam, Oke. kita bisa kasih pengencer darah yang namanya alteplase. Oke. Sumbatan yang baru terjadi, dia bisa langsung lepas, jadi baik lagi. Oh, bisa begitu ya? Betul, tapi kalau sudah lebih dari 6 jam, biasanya menetap. Wow. Nah, kalau stroke pendarahan, obatnya beda. Kita harus menghentikan pendarahannya. Nggak boleh terlalu encer, justru harus kita stop pendarahannya. Oke, kalau terlalu encer kita kasih pengencer darah malah dia bleeding Bleeding, terus ya, berdarah iya, terus ya. betul. Nah, itu perlu operasi dok atau? Nah, operasi itu kita harus lihat gejalanya dulu nih. Biasanya kalau pendarahan dengan cc, jadi kita biasa ukur dulu pendarahannya berapa cc dari hasil CT scan. Oke. Kalau misalkan di otak besar, lebih dari 30 sampai 60 cc kita biasa operasi. Tapi kalau di otak kecil 3 cc pun kita sudah operasi. Oh, tergantung di otak yang sebelah mana Betul, ya. betul. Jadi sangat penting sekali sih, maksudnya untuk melakukan CT scan itu sangat penting sekali Oke. untuk membedakan ini perdarahan Iya, atau sumbatan, betul. dan kalaupun perdarahan seberapa besar banyaknya perdarahan dan di mana, karena itu sangat penting. Jadi mungkin ada yang saudara-saudara yang merasa, aduh kok begini aja gitu ya, begini aja Iya. kok perlu CT scan begitu ya, mahal-mahal Betul, gitu. betul. Karena kita perlu menentukan diagnosis dengan tepat, karena Iya. kalau diagnosisnya nggak tepat, terapinya juga nggak tepat nanti gitu. Jadi Malah bisa fatal. malah bisa fatal, bisa salah gitu, Bisa kebalikan gitu kan. Oke. Jadi mungkin itu yang kita perlu sampaikan juga, bahwa meskipun
tanda kutip kok gejalanya kok cuma mencong doang harus MRI, kenapa mesti periksa ini segala macam gitu. Nah itu yang CT scan yang tadi disebutin itu apakah perlu kayak pewarna? Kadang-kadang orang suka kontras ya. Kalau stroke kita nggak perlu kontras, tapi kalau curiganya tumor otak kita kasih kontras. Oh, tanpa kontras pun langsung kelihatan. Kelihatan. Karena kontras itu kan bisa ada efek samping lagi. Betul. Justru malah kalau perdarahan dikasih kontras malah lebih jelek. Iya bahaya kan kalau keluar langsung di sana. Langsung nanti makin rusak otaknya gitu ya. Tapi memang sih kalau CT scan itu kan adalah first line untuk kita periksa gitu ya, karena kebetulan sih di rumah sakit kami sih tersedia itu CT scan 24 jam ya dok ya. Jadi memang sebenarnya perlu tahu juga sih, saudara-saudara perlu tahu juga tempat-tempat yang dekat dengan kita, rumah sakit yang memang available untuk CT scan. Karena kalau tidak ada CT scan agak sulit. Nanti apakah juga itu harus dirujuk lagi juga, atau maksudnya dokternya juga, maksudnya CT scan-nya available 24 jam, dokternya juga mesti tersedia 24 jam juga kan? Betul. Itu harus dokter syaraf atau dokter yang lain juga boleh? Kalau untuk stroke biasanya kita ke dokter saraf dulu, nanti dokter saraf akan melihat apakah perlu operasi atau tidak. Kalau perlu operasi kita konsul ke dokter bedah, spesialis bedah saraf. Lalu untuk stroke pasti kan ada faktor resikonya. Nah ini kita akan kerjasama dengan internis. Nah balik lagi ke yang tadi itu, yang perdarahan di otak itu. Nah itu selain mungkin tadi di scan, apalagi perlu dikasih obat buat apa? Bengkak otak atau gimana? Iya, kalau untuk pendarahan kan otaknya pasti bengkak. Iya. Jadi kayak misalkan kita kepukul, dia udem, bengkak. Jadi makin besar. Nah ini kita akan kasih banyak. Ada obat bengkak otak, vitamin otak, menghentikan pendarahan. Kalau lokasinya di dekat sama tengkorak, itu biasanya bisa menyebabkan kejang. Jadi biasa kita kasih anti kejang. Terus nanti kan kita ada cek lab juga tuh. Kalau leukositnya tinggi kita kasih antibiotik. Terus obat lambung, memang banyak. Berarti orang kalau udah sering minum pengencer darah, kalau kena stroke lebih bahaya ya dok ya? Kalau dia pendarahan, ya cukup bahaya. Iya kan? Betul. Gitu. Dibandingkan dengan orang yang tidak minum pengencer darah. Karena waktu dia kejadian itu kan darahnya sangat encer ya. Betul. Iya. Tapi memang pengencer darah itu seperti pisau bermata dua kok. Jadi memang dia harus diberikan sesuai dengan tepat indikasi. Kalau pengencer darah itu tidak diberikan tepat sesuai dengan indikasi, malah dia menjadi harmful, berbahaya untuk orang tersebut. Jadi makanya memang saudara-saudara juga tidak boleh sembarangan. Misalnya dengar dari orang ya, minum obat ini. Tante saya suruh minum. Obat pengencer ini minum gitu. Jadi lebih segar misalnya yang bilang gitu pasien saya. Terus dia minum lah tanpa mengerti indikasi yang tepat gitu. Betul. Jadi betul kalau misalnya ada istilahnya keterbatasan untuk orang yang rutin minum pengencer darah, misalnya dia mau cabut gigi, dia mau ada operasi, kan harus ada waktu tunggu. Sampai efek obat pengencer darahnya itu stop, biasanya sekitar 5 hari ya. Kalau misalnya orang mau cabut gigi, dia harus stop obat pengencer darah 5 hari. Kalau mau operasi juga sama. Nah kalau kayak tadi misalnya pecah itu, kan nggak mungkin tunggu 5 hari baru operasi ya. Betul. Ya, itu memang risikonya lebih tinggi jadinya. Komplikasi pendarah. Jadi komplikasi operasi pendarahan otaknya lebih tinggi. Jadi memang kita harus timbang-timbang sih antara untung dan ruginya gitu ya. Kadang-kadang kita memilih bukan yang baik sama yang buruk, tapi yang buruk dan yang lebih buruk kadang-kadang. Nah, kita yang pilih baik dari yang terburuk ya. Iya, yang baik dari yang terburuk, betul. Kadang-kadang seperti itu pilihannya agak sulit. Ya. Tapi kalau di timing yang pas, di tangan yang benar, kalau memang perlu dilakukan tindakan ya kita harus lakukan tindakan begitu. Nah, bagaimana dengan itu dok, rehabilitasi atau terapi gitu? Apakah stroke itu berapa persen sih bisa disembuhkan gitu loh? Baik, jadi memang terapi pun sebaiknya segera mungkin. Dan itu kan kadang-kadang pasien itu saat di rumah sakit kita terapi, tapi di rumah mungkin keluarganya belum ada waktu untuk membawa mereka untuk terapi. Biasanya kalau yang seperti itu hasilnya akan jelek. Nah terapi itu seperti apa sih? Apa aja yang dilakukan ketika di terapi orang itu? Kalau misalkan pasien yang lumpuh sebelah, kita akan terapi untuk pergerakan tubuhnya. Supaya tangannya dan kakinya nggak akan cacat. Nah, kalau kita lihat kan pasien stroke banyak yang tangannya pada nekuk.
Itu karena mereka nggak diterapi, jadi udah kontraktur lama-lama pada ngecil kaku semua, ya, kaku. Kalau diterapi ototnya. pasti tidak begitu pasti. Pasti. Oke. Jadi kalau pasien datang dengan posisi seperti menekuk begini tangannya, sudah pasti dia nggak pernah terapi. Oke. Atau tangannya sudah nggak bisa diangkat, sakit. Itu karena nggak diterapi. Oke. Terus kalau misalkan gangguannya juling, nah itu kita ada terapi untuk latihan pergerakan bola mata. Oke. Kalau nggak dia bisa permanen ya, begitu juling terus. Betul. Wow. Kalau juling kan biasanya akan pusing ya, vertigonya, Iya. di sinus dia muncul. Melihatnya nggak fokus jadinya kan. Betul. Terus latihan menelan, latihan bicara. Wah, jadi kayak anak kecil lagi ya berarti ya. Iya, latihan menulis, latihan tanda tangan. Nah, itu kan berapa penting. lama terapi begitu, Dok? Dalam 6 bulan, setahun, atau bahkan bisa lebih? 3 bulan pertama tuh hal yang paling penting sebenarnya. Oh, dari 3 bulan pertama itu udah mestinya kelihatan hasil ya? Hasilnya, iya betul. Oke. Kalau dia bagus, kita harapkan bisa lebih bagus lagi. Oke. Tapi kalau sudah 3 bulan males-malesan, biasanya akan menetap. Dalam hal ini time is brain itu juga applied ya, Iya. berlaku. Bukan hanya pada waktu awal fase akutnya, tapi ketika fase recovery pemulihannya pun juga time is brain juga berlaku. Makin kita Penting, tunda-tunda, pemulihannya makin sulit, makin tidak Iya. bisa pulih. Banyak faktor ya tadi ketika kejadian, bagaimana, kemudian sesudah kejadian, bagaimana itu akan membedakan dari satu individu dengan Betul, individu yang lain betul. hasilnya ya. Iya. Tadi rehabilitasi, yang kedua kita bicara soal pengendalian faktor risiko. Faktor risiko yang paling Oke. penting. Faktor risiko. Jadi kan stroke itu adalah akibat sebenarnya. Iya. Akibat dari faktor risiko yang ada. Apakah itu kelainan di pembuluh darah, apakah itu tekanan darah yang terlalu tinggi, Iya. gula darah yang terlalu tinggi, kolesterol terlalu tinggi, dan sebagainya. Nah, itu tidak akan maksimal hasilnya kalau faktor risikonya tidak dikendalikan dengan baik. Gitu. Oke. Jadi semuanya itu harus simultan antara rehabilitasi terapi dan rehabilitasi untuk masalah stroke-nya ya. Jadi mungkin otak dan ininya, kekuatannya, dan faktor risiko yang tadi gula misalnya ya, dia. tekanan darah itu juga harus dibagusin. Jadi kalau misalnya dia merokok, mau nggak mau udah mesti Harus berhenti di-stop. merokok. Betul, Kalau betul. dia sering minum minuman beralkohol, mau nggak mau dia juga mesti berhenti juga atau Betul. kurangin atau gimana lah ya. Jadi faktor risikonya dikurangin gitu ya. Gaya hidup ya. Jadi Gaya modifikasi gaya hidup gitu. Seperti video yang Betul. markis sebelumnya ya. Nah, kita udah bahas itu Kita ya bahas tentang mengenai gaya hidup, gaya gitu hidup. ya, yang bisa mempengaruhi semua hal ini gitu. Mungkin ada satu hal lagi yang harus saya tambahkan. Ini yang sangat penting. Pasien stroke sumbatan bisa mengalami perburukan. Namanya worsening. Jadi stroke yang terjadi, itu dia makin lama sumbatannya makin banyak di sana. Jadi klinisnya kok masuk ke rumah sakit malah makin lumpuh. Karena memang prosesnya itu masih terjadi. Sumbatannya itu di saluran-saluran pembuluh darah yang lain atau di pembuluh darah yang Terutama sama? di tempat yang sama dulu. di tempat Terutama. Tapi kan artinya kalau ada satu pembuluh darah rusak, tempat lain juga riskan. kerusakannya makin luas gitu ya dok ya? Iya, kalau yang ini worsening artinya kerusakannya makin luas. Jadi walaupun kita sudah kasih obat, bisa juga pasiennya tetap malah makin lumpuh. Karena obat yang kita kasih ini mencegah stroke berikutnya. Oke. Tapi yang sudah terjadi ini kalau lebih dari masa golden period, itu nggak bisa diapa-apain. Tapi orang yang tadi sudah menjalani terapi, rehabilitasi juga tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang sama ini bisa mengalami stroke yang lain ya. Betul, Betul. betul. Bahkan satu pasien pun bisa kena stroke sumbatan dan pendarahan. Nah, itu gimana tuh dok? Itu menarik tuh. Sekaligus di waktu bersamaan. Yang saat ini ada satu pasien lagi dirawat, ada dua-duanya. Wow. Jadi waktu tensinya tinggi, ada tempat yang mungkin kayak balon sudah mulai tipis, Iya. itu dia pecah. Tapi di tempat yang kayak selangnya banyak lumutnya, ada nyumbat. Oke, seperti itu berarti obat pengencer darah nggak bisa diberikan Nggak ya dok bisa, ya? kita utamakan pendarahan dulu. Darahnya dulu yang dibelain. Mesti pilih. Pilih, Oke. betul. Itu tadi pilihan yang Iya, buruk-buruk nama itu ya. Dan lalu mungkin kayak pengencer darah ya dok, itu harus dimakan seumur hidup. Iya. Oh, udah nggak bisa lepas. Nggak bisa. Oke. Karena dia mencegah supaya nggak stroke ulang. Oke. Di pembuluh darah yang sudah pernah kena stroke sumbatan, kalau membaik, belakang-belakangnya kan juga jelek. Iya, Nanti iya. bisa nyumbat-nyumbat juga. Tuh. Dan saya pernah dengar katanya kalau serangan kedua dan ketiga bisa lebih parah ya dok Lebih ya? jelek, betul, Lebih jelek ya? betul. Mungkin awalnya kanannya lemas, terus kirinya juga lemas, kan akhirnya lumpuh dua-duanya. Jadi kadang-kadang kalau kondisinya cukup berat, kita tidak lagi melihat lumpuh sebelah ya dok ya? Iya, Dua-duanya lumpuh. Betul. Iya. Gitu, datang dengan kelumpuhan ke semua sisi, ya stroke juga sih gitu. Sebelum kita akhiri, mungkin dari
Dr. Fani mungkin ada closing statement. Baik, untuk teman-teman semua, mari kita mulai dari sekarang menjaga pola hidup kita supaya kita bisa terhindar dari stroke. Mungkin dari saya itu. Kalau dari saya sih, karena kita bicara stroke, dan stroke itu banyak disebabkan oleh faktor risiko, ya seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Jadi itu pun juga kita harus perhatikan, kendalikan dengan baik supaya mencegah stroke, dan ketika sudah terjadi stroke, kita mencegah serangan berulang. Terima kasih untuk kehadirannya Dr. Fani dan juga Dr. Sam. Terima kasih. Ya, untuk insight-insightnya pada malam hari ini ya, kita sangat teredukasi ya dengan informasi yang diberikan kepada kita ya. Baik saudara-saudara, karena waktu kita akan mengakhiri acara kita ini. Jika apa yang sudah kami bahas ini berguna bagi saudara-saudara, mungkin saudara bisa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman saudara dan keluarga ya, supaya juga mereka juga mendapatkan manfaatnya. Terima kasih, sampai berjumpa di Markisa berikut. Markisa, mari kita hidup sehat, sehat rohani, dan sehat jasmani.